Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah rekayasa irigasi pertemuan ke-6, kebutuhan air irigasi. Definisi irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan air, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Kata irigasi berasal dari kata irrigate dalam bahasa Belanda dan irrigation dalam bahasa Inggris. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dan satu jaringan irigasi yang bisa diangkut dengan daerah irigasi. Contoh kita di Tugu Mulyo. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan, dan pembagian. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada di dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama atau bendungan, biasanya bendungan, beda bendungan dengan bendungan, saluran induk atau primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya. Saluran sekunder adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan atau bendungan primer ke jaringan irigasi. Jaringan tersier adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan untuk pengaturan air irigasi mencakup penyediaan, pengambilan, dan pembagian. Ini tujuan irigasi. 1. Secara langsung menambah air pada areal pertanian untuk mencakupi kebutuhan air terutama pada saat tidak turun hujan. B. Memupuk area pertanian, karena air yang dialirkan dari sumber air sampai ke areal pertanian banyak mengandung unsur-unsur hara yang banyak dibutuhkan untuk kehidupan tanaman. 2. Secara tidak langsung, pemberian air dapat menunjang usaha pertanian melalui berbagai cara, antara lain sebagai transportasi, tapi ini besar ini salurannya. 2. Mengatur suhu tanah, jadi suhu panas disiram air menjadi dingin. 3. Pencucian tanah. Cucian tanah karena ada zat-zat unsur-unsur yang merugikan tanaman. Kemudian pemberantasan hama. Selanjutnya meningkatkan kualitas air, memperbaiki permukaan air tanah, menetralisir air yang kotor, kolmatasi terakhir. Ini fungsi irigasi, mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi yang dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan air sistem irigasi serta ditentukan oleh keadaan air irigasi, keadaan prasarana irigasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat petani dan usaha tani. Sistem irigasi. A. Sistem irigasi teknis. Ini adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan, pembagian yang dilengkapi dengan bangunan ukur di seluruh bangunan irigasi. Nah, ini terjadi di daerah irigasi Kelingi Tugu Mulyo. Yang ini bangunan ukurnya biasanya sering rusak dekat-dekat dam. Kemudian B. Irigasi setengah teknis. Ini kalau yang di A ini dikelola oleh pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai 8 untuk daerah irigasi Kelingi Tugu Mulyo. Kalau yang ini kabupaten kota, adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan pengaturan air irigasi mencakup penyediaan, pengambilan, dan lain sebagainya.
Irigasi sederhana. Nah, ini biasanya dikelola oleh kota kabupaten. Keadaannya air tidak dapat diukur di setiap jenis penyaluran dan dikelola oleh petani masyarakat dan dibantu biasanya kalau kita ada di Kesie itu dibantu oleh pemerintah. Sejarah perkembangan irigasi zaman Hindu, itu Raja Hindu memaksa rakyat untuk membuat pekerjaan irigasi yang besar-besar guna pertanian yang memberi kemakmuran kepada negara. Setelah datangnya bangsa Eropa, timbul peperangan sehingga irigasi tidak terpelihara, bangunan di saluran irigasi menjadi rusak, pertanian terhenti dengan akibatnya jatuh ke miskinan atau tidak makmur. Nah, ini zaman Belanda. Dan Belanda itu zaman Perang Dunia Kedua itu tidak berfungsi daerah irigasi Kling Tugu Beliau. Kemudian pada saat zaman Orde Baru itu tahun 60-an itu baru difungsikan. Tapi awalnya ini untuk waktu zaman Belanda untuk tebu, kemudian di Orde Baru itu menjadi daerah irigasi yang efektif menjadi beras. Sekarang sudah beralih juga dari beras, padi, itu ada juga ikan. Pendudukan Belanda. Nah, setelah diadakan peraturan tanam paksa pada waktu pendudukan Belanda, mereka memaksa rakyat untuk membuat pekerjaan irigasi guna tanaman yang mereka butuhkan. Itu tadi daerah irigasi Tugu Beliau, dia kolonisasi waktu itu, dijadikan buatnya stasiun, makanya di stasiun ada kampung SS, kampung stasiun di situ. Di situ rata-rata dipekerjakan di daerah irigasi Kling Tugu Beliau. Tahun 1854, tahun 1854 didirikan Departemen BOW dan tahun 1885 dibentuk Egetprik yang kemudian menjadi bagian dari penganggaran dan assessing. Setelah itu baru dibuat beberapa pekerjaan irigasi guna mengairi tanah-tanah pemerintah. Sistem pemberian irigasi ada yang menerus, ada yang golongan, ada giliran. Nah, ini untuk yang besar ini, yang giliran-giliran, ada palawija, nanti ada skemanya ini. Nah, ini kebutuhan air irigasi. Penyediaan air irigasi ditetapkan dalam peraturan pemerintah tahun 2006 tentang irigasi, khususnya pasal 36, yaitu air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal, diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Ini lainnya, bukan hanya padi, juga ikan dan kebutuhan orang juga, tetapi harus disaring untuk daerah irigasi. Daerah irigasi sekarang sudah tercemar oleh insektisida. Untuk memperoleh hasil yang optimal, pemberian air harus sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperlukan. Nah, ini masa tanam beda, masa pengelolaan tanah beda, masa akan panen beda. Pembangunan irigasi, kebutuhan air harus tepat. Buat pemberian air harus efisien. Jadi pembagian harus tepat dan efisien. Faktor yang menentukan besarnya kebutuhan air irigasi untuk tanaman adalah sebagai berikut. Jenis tanaman, apa itu padi, palawija, dan lain-lain sebagainya, jenisnya. Cara pemberian air, nah ini perlu diteliti juga. Kemudian jenis tanah yang digunakan, tanah apa, ini perlu diteliti. Ini tanah ini ada ilmu tanah di pertanian. Cara pengelolaan, pemeliharaan saluran dan bangunannya, ini juga ilmu sipil. Cara pemeliharaannya ada UP, pengelolaan tanah, ini pertanian. Iklim dan keadaan cuaca, ini perubahan-perubahan iklim di kita ini tidak tentu lagi kapan terjadi hujan, kapan terjadinya kemarau. Kalau dulu itu Desember itu terjadi hujan, kalau sekarang tidak lagi, sudah berubah karena perubahan iklim. Nah, ini kebutuhan air irigasi. Kebutuhan air irigasi NFR didekati dengan metode water balance dengan parameter. Satu, kebutuhan air untuk tanaman, ETC, itu sudah belajar di hidrologi kemarin. Kebutuhan air akibat perkolasi dan rembesan, ini P kodenya. Kebutuhan air untuk pergantian lapisan air.
Kemudian 4 kebutuhan air untuk penyiapan lahan PL. Kemudian curah hujan efektif. Nah, ini sudah dipelajari semua. Ini gambar ilustrasinya, di mana P, di mana P itu di bawah, WLR di bawah, IR-nya di bawah, kemudian di atas ada ref itu, kemudian ref itu hujan, seperti hujan, evapotranspirasi dari atas tanaman, kemudian ada hujan efektif juga ref, kemudian NFR itu air mengalir dari hujan ke saluran-saluran yang ada. Evapotranspirasi, kebutuhan air atau kebutuhan air tanaman, konsumtif use, evaporasi, iklim, transporasi, iklim, jenis tanaman, varietasnya, umur tanaman, cara pengukuran secara langsung dengan desimeter, karometer, rumus empiris, Penman modifikasi, Hargreaves, Torwald, Belne and Clay. Kemudian besaran penggunaan konsumtif ETC, besaran evaporasi tanaman acuan dapat dihitung dengan persamaan ETC sama dengan KC dikali ETO. KC ke koefisien tanaman, ETO koefisien potensial. Nah, ini kemarin sudah dipelajari di mata kuliah hidrologi. Nah, ini contoh masa tanam. Umur ada 90 hari, varietas unggul, varietas biasa 120 hari. Ini antara 190 dan 120. Ini padi FAO, ini FAO sama, ini kemudian kedelai, ini jagung, data mingguannya, kacang tanah, bawang, buncis, dan kapas, itu berbeda-beda, tetapi umumnya kita ini padi yang unggul. Nah, ini evaporasi potensial ETO. Ini besaran evaporasi potensial dengan persamaan Penman modifikasi. Ini data-data yang diperlukan meliputi T, temperatur, suhu bulanan rata dalam bentuk derajat Celcius, RH, kelembaban relatif bulanan rata, ini persen, N kecil per N, kecerahan matahari bulanan rata persen, U untuk kecepatan angin bulanan rata, M per detik, kemudian LL letak lintang daerah yang ditinjau. Ini letak daerah lintang yang ditinjau. Angka koreksi Penman itu C. Ini contoh besarnya evaporasi potensial rata. Ini ada contohnya. Ini sudah juga dipelajari di pelajaran hidrologi. Bapaknya mengingatkan, ini perkolasi. Nah, padi, pengelolaan tanah, pertumbuhan vegetatif dan generatif. Palawija tidak dilakukan penggenangan pada masa pertumbuhan generatif, cukup pembasahan pada daerah perakaran. Ini tabel angka perkolasi. Ini zonanya. Ini belum ada di kita. Itu perlu penelitian ulang juga. Ini jenis tanahnya, ada di Nganjuk, ada di Tuban, Mojokerto, Kediri, Pasuruan, Probolinggo. Tapi hampir sama jenis tingkat perkolasinya. Itu ada 2,3 untuk daerah Kediri dan Nganjuk. 2, 3, 1,5. Ini yang tertinggi di daerah, ini tanahnya, tanah sedang, daerah Kediri dan Nganjuk. Yang terendah itu ada di Tuban, itu 1 perkolasinya. Tuban dan Mojokerto, kemudian Pasuruan itu 1 juga. Kerumasol, ini tanahnya perlu diselidiki, ini perlu penelitian lebih lanjut. Ini ada pergantian lapisan air BLR dilakukan setinggi 50 mm, salah 50 mm, salah 1 atau 2 bulan setelah transplantasi. Lihat skema diberikan dengan jangka waktu 1,5 bulan. Jadi kebutuhan air tambahan adalah 3,3 mm per hari.
Ini contoh gambar ilustrasinya, silahkan diperhatikan. Ini penyiapan lahan. Ini penyiapan lahan ini faktor-faktor yang menentukan besarnya kebutuhan untuk penyiapan lahan adalah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan penyiapan lahan. Biasanya airnya lebih banyak penyiapan lahan ini, kemudian jumlah air yang diperlukan untuk penyiapan lahan ini banyak ini, untuk menentukan besarnya kebutuhan air selama penyiapan lahan digunakan rumus Van de Graaff dan Ziegel sebagai berikut. Ini rumusnya, IR sama dengan M kali E pangkat K dibagi E pangkat K minus 1, atau M sama dengan E0 plus B K kecil sama dengan MT per S, di mana IR adalah kebutuhan air irigasi tingkat persawahan mm per hari, M itu kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan perkolasi di sawah yang sudah jenuhkan, bentuk satuannya mm per hari. Kemudian EO, evaporasi air terbuka yang diambil 1,1 EO selama penyiapan lahan, satuannya mm per hari. P itu perkolasi, satuannya mm per hari. T itu jangka waktu penyiapan lahan, ini hari, biasanya seminggu, ini seminggu lebih kurang ini. S itu kebutuhan air untuk penjenuhan ditambah dengan yaitu 200 plus 50 sama dengan 250 mm untuk tanah lempung. Nah, ini banyak berbagai macam tanah, bisa juga ini untuk hanya tanah lempung, lempung berpasir lain, lumpur berbeda juga. Ini kemudian kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Nah, ini contohnya, contoh tabelnya. Silakan perhatikan. Curah hujan efektif, ini sudah juga kita pelajari. Curah hujan efektif adalah besar curah hujan yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk memenuhi kebutuhan selama masa pertumbuhan. Ini curah hujan efektif untuk tanaman padi. Untuk irigasi, pada curah hujan efektif bulanan diambil 70% dan curah hujan minimum bulanan dengan periode ulang 5 tahun. RE sama dengan 0,7, ini 7% tadi dikali 1/15 RE per 80. Nah, di mana RE adalah curah hujan efektif, satuannya mm per hari. R80 adalah curah hujan minimum tengah bulanan dengan kemungkinan terpenuhinya 80%. Kemudian curah hujan efektif untuk palawija, ini berbeda juga. Nggak ada rumus tersendiri, nanti tabelnya ada di Yusda. Ini tabelnya, prediksi terjadinya curah hujan efektif untuk tanaman padi. Ini silakan diperhatikan. Ini juga untuk curah hujan efektif untuk tanaman palawija. Ini jarang, ini palawija ini. Kemudian ini kebutuhan air irigasi di sawah atau IR. Ini rumusnya. Kebutuhan air di sawah untuk tanaman padi. NFR sama dengan ETO plus P minus RC plus VLR. Ini kebutuhan air bersih, air di sawah, kebutuhan bersih air di sawah untuk tanaman palawija. NFR palawija sama dengan ETC plus RE. Ini kebutuhan air irigasi atau IR sama dengan MFR, di mana ETC penggunaan konsumtif, satuannya mm, P itu perkolasi, satuannya mm per hari. RE curah hujan efektif, juga satuannya mm per hari. WLR penggantian lapisan air, juga satuannya mm per hari. E efisiensi irigasi, ini jaringan tersier 80%, jaringan sekunder, jaringan primer, itu ada semua. Ini adalah contoh pola tanam padi, palawija padi. Jadi pada bulan-bulan Januari itu 90 hari,
itu padi, kemudian ada jeda sedikit ditanami padi, ada kedelai. Ini skema pola tanam dengan koefisien tanaman. Ini tabelnya, silakan diperhatikan. Ini adalah perhitungan kebutuhan air irigasi golongan A. Nah, ini tabelnya, silakan diperhatikan. Ini adalah perhitungan kebutuhan air irigasi golongan B. Ini adalah perhitungan kebutuhan air irigasi golongan C. Ini kebutuhan pengambilan air irigasi liter per detik per hektar. Ini alternatif pengambilan A saja, B saja, atau C saja, atau 4 ini A plus B, atau 5 ini A plus B plus C, atau B plus C. Ini mulai dari November, Desember, Februari sampai kembali ke Oktober. Ini alternatif golongannya. Oke. Ini debit rata bulanan meter per detik. Ini perhitungan ini. Ini debit rata bulan dari ukuran kecil ke besar. Ini maksimum luas areal terairi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.